Nah, jadi ketika saya bernyanyi, itu kostum yang saya gunakan selalu menggunakan kostum daerah. Dia cepokin terus, selain vokalnya, tapi di lagu-lagu religi itu. Sampai saya tuh kayak ada apa ya, kayak menolak di badan saya itu asli, disambit gue tuh. Jadi nyanyi di tempat, bukan wadah nasib, anak-anak pang ngadain kumpulan, jadi anak-anak pang yang tobat yang musik lainnya, sampai alhamdulillah bisa ketemu di darat langsung seperti ini. Saya lebih banyak belajar lagi. Saya memang dari dulu tuh disupport sama ibu gitu ya, terutama itulah harus jadi artis. Lagi coba rasakan apakah anugerah bagi seluruh alam nikmat manakah. Selamat siang rekan-rekan Gedeya Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan artis nasyid. Namanya Kang Mulya yang sebelah kanan saya, yang di sebelah yang sebelah saya Kang Anwar. Nah, oke, kita langsung aja, kita mau cerita tentang Kang Mulya dulu deh. Namanya itu kan Mulya etnik ya? Sebetulnya simpel, jadi saya kan penyuka kesenian Sunda tuh, kayak wayang golek, jaipongan. Nah, jadi ketika saya bernyanyi, itu kostum yang saya gunakan selalu menggunakan kostum daerah. Itu mau nyanyi, saya mau lagu barat, dangdut gitu teman-teman. Jadi kostum yang saya kenakan selalu ada unsur budaya Sundanya, kayak ada batiknya atau pakai totopong, ya, ikat Sundanya kayak begitu. Nah, sehingga orang begitu mengundang, jadi tim IO-nya itu bilang, ada tenan yang nanya, siapa tuh bintang tamunya? Itu tuh Mulya etnik. Yang mana itu tuh? Yang pakai baju etnik. Awalnya di situ. Jadi namaku dipanggil Mulya etnik itu dari sebutan mereka sebenarnya. Oke. Gitu. Terus dulu kan musiknya pop, dangdut. Ya. Kenapa kok tiba-tiba memilih jadi balik ke religi ya? Walaupun dikemas secara etnik, tapi kan tetap basicnya religi kan? Betul. Gimana ceritanya? Jadi awal mulanya saya cuman sebatas anak didik guru ngaji saya. Jadi guru ngaji saya itu memang basicnya guru vokal, terus guru teater, puisi. Nah, sambil mengaji itu beliau mengarahkan diriku tuh untuk bisa puisi, bisa bernyanyi. Memang otodidak kan kalau bernyanyi, jadi match gitu. Nah, pada akhirnya ketemu di tahun 2003, dia sudah punya sanggar, aku kursus di situ. Tujuannya kursus vokal aja, nggak bernasib atau apapun. Tapi karena dia kemasannya itu religi, setiap lagu yang dikasihkan untuk dipelajari itu lagu religi, kayak Hedi Yunus, lagu Istighfar gitu ya. Terus lagu-lagu senada, saat itu nggak ngerti ini lagu apa sih, buat Ramadan atau apa gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia copokin terus, selain vokalnya, tapi di lagu-lagu religi itu. Sampai saya tuh kayak ada apa ya, kayak menolak di badan saya itu untuk nyanyi lagu-lagu religi itu. Awalnya menolak gitu, saya nggak suka lagu-lagu ini gitu kan, biasa lagu-lagu yang umum aja gitu, nggak, cobain aja dulu gitu. Copokin terus sampai akhirnya ke packagingnya juga saya disuruh pakai baju koko, panas badan tuh, nggak mau aja gitu. Jadi kayak apa ya, kok kayak kurang soleh mungkin ya, soleh gitu ya. Kang Soleh. Iya, jadi banyak dosanya kali ya saat itu. Jadi ketika nyanyi lagu religi nggak mau, terus pakai baju koko panas, aku manggilnya abah terus aja mecut dengan lagu-lagu itu. Dan aku dibawa sengaja ke event-eventnya dia yang religius. Memang kalau untuk suara memang dari kecil sudah bisa dibilang untuk nyanyi sudah bertalenta lah ya saat itu. Makanya ditampilkan. Nah, ketika dapat tepukan, ketika dapat dari audiens lagi gitu ya,
Nah dari situ tuh mulai yang oh ternyata diterima ya saya nyanyi orang soleh gitu ya, lagu nasyid tadi gitu kan. Meskipun basically kami dari keluarga pesantren, tapi saya itu termasuk yang kayaknya kalau pesantren itu maaf kayak dibatasin untuk berkarya gitu. Sementara saya orangnya explore gitu kan di keluarga itu, jadi nggak mau yang boleh pesantren tapi nggak yang harus dikobong gitu, yang modern lah gitu. Sampai akhirnya dari situ saya justru yang minta ke Abang Ono, bah buatin lagu deh gitu, lagu religi itu kan dirimu yang minta kan, terus buatin kostum yang bener-bener bagus buat aku gitu kan. Saat itu belum menyandang etnik, jadi abang buatin baju aku tuh kayak ini nih, turban kayak begini diiketin kayak Sunan Pangeran Diponegoro. Nah kalau bajunya kayak baju jubah yang pakai payet-payet dijahitin sama adiknya gitu. Mulai suka tuh keramaian di badanku itu. Jadi kalau nyanyi tanpa unsur itu kayaknya nggak bisa nyanyi lagu religi itu. Nah dari situ etnika tuh mulai dieksplor, padahal lagunya lagu religi biasa gitu. Hanya pada saat mulai rilis album, musiknya alternatif. Ya, beginjerengan gitu kan. Orang bilang tuh musik underground. Underground? Ya, makanya begitu bernasid, ceritanya punya satu album 10 lagu, dikirain akan disambut dengan baik ya, ini malah disambit. Iya bener asli, disambit gue tuh. Jadi nyanyi di tempat bukan wadah nasid, anak-anak pang ngadain kumpulan, jadi anak-anak pang yang tobat kasarnya. Jadi anak-anak pang tapi kegiatannya positif kayak bersepeda bareng kayak rally gitu. Dia ngadain pakai panggung besar, terus pas Ramadan mereka nggak tahu artisnya itu mulia etnik. Jadi pas begitu diriku maju ke panggung, mereka kecewa, lah kok artisnya bukan Gigi atau apa gitu yang bandnya gitu, ini Pangeran Diponegoro, Lumbu gitu. Aku dilempar sama ban bekas, terus juga dilempar sama kumpalan sampah, udah mengeras kena kuping, terus kalau ban tuh kena dadaku gitu. Sampai kata abah tuh terusin. Nah pada saat di setel lagunya mereka mulai jongkrak karena musik yang saat itu pun dibilang underground, padahal alternatif biasa gitu kan. Ya zaman kayak musik-musik Kardila kayak begitu. Sampai akhirnya mereka suka, mereka nggak ngerti kalau isinya itu lagu religi. Nah pada saat dia ngerti, oh ternyata ini lagu religi ya. Sampai dari event itu banyak yang mereka minta maaf karena sudah melempar saya. Akhirnya saya diajak ke relasinya mereka yang punya radio di Subang. Jadi saya diwawancara di radio itu dan mereka minta maaf podcast kayak begini. Dan akhirnya dia tobat dan jadi santrinya Abah Ono. Saat itu tuh orang yang melempar itu, dia ngaji, dia apa gitu. Lagi ke lagu etnik. Di lagu etnik ini sudah bikin single atau single? Tapi rilis di mana? Rilisnya ya di saat itu masih di Bandung. Lagu etnik itu pertama muncul itu masih tetap, karena kita masih meraba-raba ya. Lagunya lagu pop biasa dengan iringan piano, hanya dimasukkan kayak sedikit sentuhan gamelan-gamelan gitu. Belum pure musik originalnya. Jadi kalau gamelan harus gamelan, suling harus suling, itu belum. Jadi masih hanya sentuhannya saja. Yaitu sama Mas Ari yang sebelumnya membuat album yang yang 10 lagu dan alternatif. Nah, dengan lagu pertama itu judulnya Maaf. Di situ saya total menggunakan pakaian-pakaian etnik Sunda Jawa, dan di situ sudah ada sentuhan etnik. Dan dari tim, karena waktu itu meskipun kayak kita nih berdua atau bertiga, udah kamu lihat kita buatin Facebook namanya Mulia Etnik. Nah dari situ kontroversi lah ya. Jadi pencetus nasyid terdahulu kayak Teddy Senada gitu ya, Haris Syafiq, itu kasarnya menyorot
oh ini ada orang baru nih di lagu religi nasyid gitu, tapi kok begini. Akhirnya mereka menyarankan untuk kamu ya kalau mau etnik total ya nyanyinya pun harus ada sentuhan etnik juga secara vokal, pentatonisnya, dengan lagu pop. Akhirnya dibuatkan lagi single terbaru yang benar-benar etnik. Nice. Gitu. Yang judulnya Maaf itu tadi. Beda, kalau Maaf itu masih transisi, lagu etnik yang benar-benar etnik itu indahnya berbeda sama Semesta Menghamba. Wah, nanti bisa dicek ya guys di mana? YouTube ada? Di YouTube ada. Oh, di YouTube ada. Spotify juga ada. Wah, Spotify ada ya kan. Nah, yang tadi. Sekarang kita ke Mas Anwar dulu. Enggak, Cerita mengenai nasyid. Jadi ini etnik berhubungan dengan musik. Kalau Mas Anwar, Kang Anwar berarti full nasyid. Nah, sebenarnya apa bedanya sih? Saya sendiri kan orang awam nih. Buat edukasi ke semua teman-teman rekan-rekan GDA biar tahu nih. Nasyid itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Kalau kita boleh tahu dong. Yang saya tahu dari dulu itu nasyid itu memang pure ya, jadi dari segi apa namanya musik ya. Dulu kan nasyid itu kayak rebana gitu. Iya. Karena masuk ke tahun 2000, 99 ke 2000 itu mulai pakai elektronik, drum, robani, munculnya robani. Yang terakhir pure itu The Zikr saat itu. The Zikr 99 2000 itu udah full aransemen, udah keren lah, gaul gitu kan gitu. Jadi ada revolusi nasyid di situ. Jadi untuk nasyid di sini sebenarnya ini apa ya? Orang-orangnya itu khusus ya gitu, khusus dari musiknya juga khusus. Cuman dengan seiring zaman ini jadi berubah semuanya dan mungkin kemarin juga dengar ya kamu ya. Jadi nasyid itu jadi hanya sebagai komunitas karena lahir dari genrenya itu lahir, ada popnya, ada yang nasyid rock atau yang etnik gitu kan. Tapi sama-sama nasyid gitu untuk berdakwah. Jadi kalau dulu genre ya, di genre sekarang nasyid itu komunitas. Oh. Itu bedanya sih itu. Karena mungkin menyesuaikan dengan zaman ya, ada selera gitu. Karena kalau misalkan gini, nasyid itu hanya anak masuk ke kaum Gen Z, itu nggak akan didengar ini kasarnya gitu. Gua apa ini jadul banget gitu kan. Tapi dengannya nasyid pop kayak Gusti gitu kan, Asiru, mereka jadi lebih mau dengannya ini sini gitu kan. Ada yang etnik itu kan seperti kamu gitu. Di sinilah terbagi-bagi. Seperti itu perbedaannya gitu dari genre ke komunitas. Tapi kalau sejenis kayak qasidah itu masuk jadi masuknya nasyid. Nah, kalau dulu qasidah nasyid itu berbeda. Jadi nasyid dan nasyid identiknya lebih ke Malaysia ya saat itu. Kalau qasidah ya nasyidnya Indonesia seperti itu. Yang adanya di Jawa ya, Jawa Timur, Surabaya kayak nasyid dia kayak gitu. Jadi ke sini jadi terbelah kan, jadi beda-beda genre lah. Seru ya. Ini sebenarnya long way-nya the same. Memuliakan nama Allah. Cuma metodenya yang satu pakai ada budaya campur budaya etniknya, yang satu pure dari nasyid. Nah, kalau Kang Anwar sendiri ini udah berapa lama nih ada di dunia pernasyidan? Awalnya cuma sekedar pecinta aja, pendengar. Karena saat itu saya kenal nasyid di tahun 99-98 dari rumah kakak saya itu, dari rumah kakak saya yang sudah menikah saat itu kan. Jadi kakak saya itu kan ada 2 perempuan, itu suka ikut nasyid itu, aktif dalam kegiatan nasyid. Saya masih kecil, masih SD, saya suka dibawa-bawa diperkenalkan nasyid. Terus tahun 2000-an ada MKFM, DHMFM itu saat itu nasyid lagi boomingnya karena korban ada mood segala macam, sampai saya itu koleksi semua nasyid yang Malaysia, Indo juga ada kayak Sotulha, Zikr, Fikr, terus nada juga. Jadi koleksi, senang, dan untuk jadi vokalis gitu ya, atau membawakan ini baru banget sebenarnya.
Itu saya belum bawa solo. Saya itu solo itu baru-baruan dari tahun 2024, karena dulu itu saya lebih ke bekerja untuk grup. Dulu kan bawa punya grup ada namanya 22 kolab, jadi kolaborasi aja gitu kan. Jadi saya cuma jadi ya tetap di vokal, nggak solo gitu ya, di vokal. Dan di situ memang belajar lah gitu kan, dari semua ke TikTok, dan dari TikTok sinilah alhamdulillah berkahnya ketemu kamu ya, ketemu yang muncul lainnya, sampai alhamdulillah bisa ketemu di darat langsung seperti ini. Saya lebih banyak belajar lagi di coaching langsung sama kamu ya kan, coaching vokal saya yang kurang, penampilan saya ini saat kan saya belum pernah ke panggung gitu ya Mas ya, belum pernah gitu. Adapun dulu ya kaul kehajatan lah gitu ya, kalau ini tadi ya iseng-iseng doang gitu. Makanya kayak panggung kemarin di Pesona itu bagi saya itu panggung pertama dan luar biasa gitu. Jadi pengalaman pertama banget. Iya. Terus kalau Nasyid sekarang ada grup bandnya nggak sih? Saya sih udah nggak pernah denger lagi grup Nasyid. Kalau band nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, makanya dari gerakan di TikTok saat itu kan belum ada yang namanya live Nasyid. Saat itu saya sama teman saya yang satu grup, kita live aja Nasyid, kita ramein Nasyid, barangkali bisa mengundang gitu kan para musik-musik, bahkan para artis-artis, kita dapat perhatian dari situ. Dan dari situ dari 2023 pertengahan Juli kalau misalnya Juli kita live, gak ada yang nonton, sepi, ajak teman-teman rame-rame, jadi satu ruangan rame-rame gitu, 4 orang, 6 orang gitu kan. Terus kayak gitu sampai bermunculan lah, dan di 2024 bulan Mei dibentuklah sama salah satu musik ya teman-teman kita gitu, namanya itu yang tadi musik TikToker ya, yang kita udah sekarang dikumpulin di sini di TikTok. Jadi ketemu Bang En, Bang Ramdan gitu kan, semuanya ketemu di situ. Ketemunya di Pesona Square kemarin ya? Iya, di Pesona Square. Sebelumnya kan ada Komal dulu ya di Komal sih? komunikasi masalah. Oh, komunikasi ya, masalah. Yang nggak sendiri, Bahasa di TikTok gitu. Baru tahu nih, saya baru tahu di Komal ya. Ada Parkun juga kan, Parkun? parkir akun. Oh. Jadi di atas tapi nggak ngapa-ngapain, mute aja gitu. Ah gitu. Terus dirasa kayak gitulah di TikTok gitu. Berarti nonton ya, nonton kalian live gitu kan itu ya kan? Nah, gitu. Lucu banget ya. Iya, 9 otak gitu kan. Moderator. Ya ada moderator Iya. yang ngebutin pesan, yang komentar, ngebesarin ini juga apa layar, siapa yang lagi bicara atau lagi nyanyi, kayak gitu. Berarti sehari-hari apa? Saya kerja, cuma lagi kebetulan pas 25 Desember ya, pas Natal habis kontrak. Jadi di situ belum panggil lagi. Alhamdulillah kebetulan ada kegiatan, saya silaturahmi sama Bang En, sama Kang Mulya sampai Diajak aja di sini kan ada Pesona Square. Alhamdulillah saya juga bisa full totalitas ini gitu kan. Mungkin gini, dia lama di Nasyid tapi tidak punya jam terbang. Kalau saya baru muncul tapi sudah punya jam terbang. Jadi saya share. Dan ternyata dia lagu sholawat, lagu murninya Nasyid, kemudian lagu kasidah, lagu bandnya Nasyid, dia bisa gitu dibanding saya. Berarti yang sering manggung kan Kang Mulya nih. Ceritain dong Kang Mulya nih waktu awal manggung atau manggung yang paling berkesan gitu selama ada di dunia perindustrian musik. Musik Nasyid, musik apapun deh. Semuanya berkesan. Cuman yang paling berkesan tuh ketika genre religious etnik, manggilnya religious etnik ya, itu diterima di apa namanya tuh di profesional stage. Jadi belum pernah ada Nasyid yang bisa manggung bareng Ega Robot, gitu kan, bareng Dul Sumba. Mereka tahu Nasyid, mungkin tahunya Rehan juga sama kayak kita gitu. Tapi saya bukan siapa-siapa gitu, seorang mulia etnik yang tahunya nyanyiin religious etnik saja. Itu saya justru dihadirkan di situ untuk lebih budayanya yang diperlihatkan. Jadi ternyata saya punya kebanggaannya itu
saya tadinya niatannya hanya bernasib aja dengan menggunakan kostum religius gitu dengan nuansa musik budaya. Ternyata di wadah lain budayanya yang lebih diangkat, lebih diakui, dan saya pikir teman-teman nasib belum ada yang bisa nembus ke sana gitu. Terus bukan sombong, jadi dengan membawa budaya itu TV-TV di Bandung itu muka saya semua. Alhamdulillah. Jadi saya bangganya bukan karena penampilan sayanya, tapi ini ternyata membawa sesuatu yang lain. Justru yang lain itu yang bisa mengangkat. Sampai laguku yang Nasib diambil sama salah satu label rekaman, Alpha Record. Itu lagu di nasibnya indahnya berbeda judulnya, dia buat menjadi pesona Indonesia. Jadi musiknya sama, melodinya sama, cuman dirubah musiknya mungkin lebih ke industri ya, musik industri. Akhirnya ya jadi lagu Alpha Record yang bagi saya satu kebanggaan gitu. Nasib belum bisa ke situ gitu, dan harus seleksi segala macam. Saya tanpa harus diseleksi gitu. Karena yang punya Alpha Record itu Pak Alfiannya lihat penampilanku dengan rekanku, karena itu lagunya duet. Siap. Gitu. Jadi alhamdulillah ada Allah, jadi Nasib itu ternyata bisa sama dengan musik umum, musik budaya gitu. Jadi itu satu kebanggaan. Wah, ini apalagi mau Ramadan nih. Wah, kemarin jiran job sebentar lagi deh. Tapi ngomong-ngomong nih, jarang nih ngeliat pakai baju kayak gini nih penampilannya. Biasanya kan pakai baju etnik. Iya. Ini ada warna tersendiri dari baju warna ungu apa gimana nih? Ini memang kebetulan aku lagi ini aja ya, lagi di Depok, terus nggak ada baju lagi. Pulang ke Bandung. Oh, siap. Kirain ada warna kesukaan tersendiri kalau lagi nggak pakai baju dinas. Baju dinasnya kan komplit ya kan, Iya, pakai udeng ya kan, udeng apa segala macam. Terus ada event gede dalam waktu dekat nggak? Kalau event sendiri sih dari ini sih, dari rekan Nasib juga. Jadi nanti ada kayak konser Nasib Malaysia dan Indonesia. Wih, kapan itu? Itu harusnya sih harusnya bulan Agustus kemarin. 2024. Ya, tapi entah ada apa, katanya sih akan direalisasikannya itu sekarang kan Januari ya, Februari, Maret. Dekat-dekat ini. Ya, Ramadan berarti. Iya. Di Bandung sendiri itu kan terkenal dengan pola hidup anak-anak band di Indonesia tuh mostly dari Bandung kan, yang terkenal sampai sekarang ya. Tuh, unik. Kayak Peter Pan yang udah nggak Peter Pan lagi, jadi Epson Noah sekarang ya. Banyak lah band dari Bandung. Apa dulu pernah berpikir jadi musisi apa gimana kamu ya? Kalau saya memang dari dulu tuh disupport sama ibu gitu ya, terutama itulah harus jadi artis. Ya, jadi Hebat. dari kecil tuh naik panggung tuh udah dari usia 6 tahun lah. Nyanyi lagunya tuh Jiliuk Si Tangga, gitu kan, zaman saat itu kan eranya lagu anak-anak tuh, iya yang bisa dinyanyi anak-anak tuh ya lagu Jiliuk Si Tangga gitu kan, kayak dia mamaku. Iya. Yang dulu kayak lagu-lagu gitu. Ketahuan umur saya nih. Berarti kalau saya iya berarti umur saya yang ketahuan nih guys. Udah tua saya berarti. Iya. Nah, dari situ tuh terus kan bapak sendiri yang kasarnya orang pesantren, tapi dia mau nggak mau suka musik Sunda, Jaipong, India. Jadi masa kecilku itu selalu tiap pagi denger Jaipongan, denger wayang, denger lagu India. Itu ketika denger lagu itu aku langsung bergerak, langsung nari apa gitu. Sementara bapak yang suka seni ini justru melarang anaknya yang jadi artis, karena dia kasarnya sudah tobat nasuha. Nggak tahu itu tobat nasuhanya ortodok orang tua kita ya, jadi takut anaknya jadi apa-apa sehingga dibatasi ini. Nah saya nggak mau, saya membandel gitu. Nah jadi intinya karena ayahku nggak menyetujui lah ya,
Jadi aku udah ikut Indonesia Idol, udah ikut Popstar, udah ikut API, AFI, KDI. Waktu itu usiaku masih masuk ya waktu itu. Terus dulu Asia Bagus. Wih. Dulu, tapi di Asia Bagus itu karena usiaku masih muda, oke boleh audisi aja, tapi nggak bisa masuk, nanti nunggu di umur 18 tahun. Itu dulu sempat ngalami di RCTI. Nah sekarang harapan ke depan untuk Nasyid apa nih? Ini sebelumnya juga harus diketahui arti harfiah dulu ya, harfiah Nasyid. Nasyid itu kan senandung, bunyi-bunyian. Nah, jadi kalau sebenarnya nggak ada mengkotak-kotakan ini Nasyid ini, bukan. Sebetulnya harfiahnya saja senandung ya, bunyi-bunyian. Jadi yang mau band, yang mau jazz, mau Nasyid murni selama Maisa Karolo itu Nasyid. Gitu sebetulnya. Nah, kalau harapan dari saya sih, pertama itu tidak membeda-bedakan lagi, karena sekarang kan kita di era sekarang tuh musik sudah bermacam-macam. Bahkan tadi juga sempat nanya, Nasyid itu ada yang band? Ada sebetulnya. Karena saya kan ada di dalam Nasyid. Saya tuh jadi bergabung di Nasyid itu di Nasyid Indonesia. Nasyid Indonesia itu asalnya orang-orang profesional di Nasyid yang udah dibayar profesional. Makanya kalau untuk Anwar itu dia boleh dibilang kalau untuk ke industri mungkin baru saya ajak-ajak gitu, belum paham. Dan itu Nasyid Indonesia itu kayak akustik, lagunya Muhasabah Cinta, itu hampir semua orang tahu. Kemudian di situ ada Teddy Senada, ada Kang Ibnu ITJ. Terus di Alehya kemarin yang main kemarin ada Mulia Etik. Jadi kalau Nasyid Indonesia manggung itu diantaranya kami. Jadi harus ada kami gitu. Oh ini ada Kang Mulia, berarti dari Nasyid Indonesia. Nah kami semua ini dinaungi oleh yang namanya musik positif, yaitu anak perusahaan dari Alpha Record. Alpha Record itu kan yang membawahi artis-artisnya Firza, Kata Janita. Nah, kita asalnya Nasyid udah eksklusif kalau di bawah mereka. Salah satunya anak Dito Luis, ya kan, yang suaminya dari Anissa Seribel. Itu kan asalnya ya bernasyid dia gitu kan. Cuman karena dia punya istri seorang artis, akhirnya terbawa lah ya otomatis ya sisi entertainingnya, jadi lebih tereksplor, akhirnya ya jadi artis beneran secara nasional begitu. Nah jadi saat ini musik positif itu yang memang mengangkat Nasyid tersebut, hanya memang eksklusif, jadi nggak sembarangan Nasyid bisa masuk ke situ, dia punya apa, followernya berapa, bisa menghasilkan tidak. Seperti itu. It's an honor buat saya nih, suatu kehormatan ketemu orang-orang besar kayak Bang Anwar, kayak Kang Mulia ini. Jadi harapannya itu dari saya ya Nasyid upgrade. Nasyid itu jangan hanya nyanyi di panggung, di nikahan gayanya cuma kanan kiri gitu kan. Kalau penyanyi Nasyid pakai bajunya baju takwa doang. Tolong dong kostumnya dibagusin, video klipnya pun diprofesionalin. Apakah Nasyid ini sekarang ada yang diiringin pakai DJ? Ada. Saya kan. Alehya itu sholawat yang sempat viral sampai mereka dengan satu lagu sholawat itu bisa umroh, bisa jalan di dunia. Cuma dari lagu sholawat, pakai DJ. Kayak ada judul-judul gitu ya. Dan di Nasyid Indonesia itu dulu ada namanya DJ God. Ibnu, personilnya Kang Ibnu sama Kang Dian. Mereka bukan terpecah ya, mungkin punya punya masing-masing punya ide lagi. Karena ibunya sudah proyek baru, Kang Diannya ya sama akhirnya yang kemarin itu hip hop terus juga rap, gitu dikolaborasi. Jadi kalau kami nampil, mana yang ethniknya ya, mana yang hip hopnya ini udah dijaga, mana yang R&B-nya ada Kasiru, gitu. Nasyid kekinian ya, dikemas dari berbentuk macam-macam. Siap. Terus minta pesan dan kesan kamu ya buat yang baru pada mau mulai nih, jadi musisi Nasyid atau jadi musisi
kan musisi penyanyi normal lah kan. Kamu juga nggak dari nasyid kan, dari umum dulu kan. Iya gitu. Gimana nih tips and triknya nih? Ya kalau saya sih tipsnya gitu ya, yang penting kualitas vokal itu udah nomor satu lah ya. Mutlak kalau menjadi penyanyi layaknya penyanyi aja. Ya. Dan yang kedua itu adalah perilaku ya. Itu tuh jadi jangan star syndrome kayak begitu, karena saya pun meskipun nyanyi sudah lama di nasib seperti itu, nama mulia itu seperti apa, tapi bagi saya biasa lah gitu dah. Cuma ya maksudnya memang di nasib begitu ya begitu aja. Nah biar nggak begitu aja tuh update diri gitu. Kayak diriku bisa diterima di Depok gitu kan, tiba-tiba ya karena memang mau apa ya, mau bersusah-susah diri dalam artian kayak oh aku nggak bisa sholawat, cobain deh sholawat. Makanya aku kayak Anwar yang profesional sholawat, jadi aku belajar juga sama dia, jadi gak ada gengsi. Seorang mulia etik belajar sama orang yang baru gitu. Yang baru itu justru mereka punya pembendaharaan yang lebih dari kita, karena kita belajar. Jadi intinya jangan apa ya, jangan suka untuk belajar sama orang yang memang lebih tahu gitu. Bukan yang terbang, jadi yang terbang mah kehelana gitu. Apa itu? Kehelana itu jadi berjalan. Iya di sampingkan dulu, sampingkan keartisannya. Karena kalau kita merasa mulia etiknya, nggak melihat yang lain-lain, insya Allah akan terbenam saat itu juga. Siap. Gitu. Oke, itu guys ya. Jadi kita udah ngobrol setengah jam ini nih. Ini sebenarnya gabungan dari nasyid yang kekinian, ada berbagai macam cara menikmati nasyid. Yang DJ, ada yang hip hop, ada yang kontemporer, ada yang etnik. Jadi nanti kita kasih linknya, alamat ininya apa namanya, YouTube-nya atau apanya. Jadi kita bisa lihat deh dari segala macam sisi. Jadi kemarin baru pada manggung di Pesona Square. Ya. Jadi terima kasih saya hadir ke sini. Saya juga kenalan dengan Mas Anwar, dengan Mas Mulia. Saya Kang ya, Pak ya. Kang. No ya. Jadi terima kasih, ilmunya juga bermanfaat. Jadi meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan nasyid. Jadi sebenarnya sama aja, yang berbau menyembah pada Allah, kata-kata yang baik pasti harinya kena asyid sebenarnya, gitu, bersenandung. Jadi begitu aja dari saya dan dari Kang Anwar dan Kang Mulia. Tadi udah dikasih tahu semuanya. Jadi terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum.